Selamat siang, saya Juliet, pembantu di... Saya nggak sabaran banget sih. Nanti malam aja ya. Snow. Kenapa malah bengong? Cepat beresin dapur. Baik Nyonya. Pelan-pelan sayang. Tahan dikit. Kalian ini? Parah banget sih lo. Nggak pernah tolong disisirin apa? Ganggu aja. Pergi sana. Kenapa harus rumah dia sih? Kenapa? Cemburu ya? Mantan pacar? Aku nggak mau kerja lagi. Gajinya kurang sih ya? Oh iya, aku sampai lupa. Kamu kan cewek matre. Snow, kita putus. Aku capek hidup susah sama kamu terus. Jangan Juliet, aku cuma punya kamu. Aku janji aku bakal kerja lebih keras lagi ya. Buat apa kamu usaha kalau nggak ada hasilnya? Juliet, Pian. kamu lebih milih dia. Sebutin aja harganya. Aku bakal bayar berapapun yang kamu mau. 300 juta. Cih, Dia udah berubah. Sayang, aku pengen makan ayam pedas. gak bisa denger kan? Coba pergi beli. Baik. Ini. Aku nggak suka cabenya. Juliet, kamu yang makan ya. Hah? Tapi aku nggak bisa makan pedas. Ya udah, potong gaji lah. Oke, aku makan. Bagus. Lebay. Juliet, Dia cuma pura-pura itu. gue cuma suruh lo ngasih dia pelajaran, bukan bikin dia celaka gini. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pasien, tapi Tuhan berkehendak lain. Dokter masih bercanda kan? Tadi dia masih baik-baik aja. Sebenarnya, pasien memiliki riwayat kanker lambung. Dia selama ini... Apakah Anda Snow? Ini. Dia ninggalin kamu dulu karena nggak mau bebanin kamu sama penyakitnya. Jadi, Dan dia bersedia bekerja sama kamu karena dia mau mengumpulkan uang buat biaya operasi. apa? Snow, aku senang melihatmu baik-baik saja. Ingatlah untuk selalu tersenyum ya. Aku tidak pernah sekalipun membencimu. Sebaliknya, aku selalu mencintaimu, Snow. Juliet, nggak mungkin. Hai guys, karena udah 2 juta subscribers, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter aku dari jumlah wig aku ya. Pertama, udah pasti dong, Juliet. Kalau yang ini dipakai sama Snow, Eja, Elliot, Jin, sama Om Wong. Yang ini punya Tante Roslyn, sama Monica juga. Cantika. Yang ungu punya Frost sama Ratara. Ini rambutnya Grace. Ibu kesayangan kita, Zoe. Cello. Ini dipakai sama Vian, kongsian sama Raki. Peri Freya. Ini punya Hime. Udah pasti tahu lah ya, ini punya Serena sama Shera, Rafael dan Aska. Candice. Kalau yang ini pasti punya si Cia. Luna. Merah, ya Hazel dong. Ini dipakai Lex dan Om Mike. Keisha. Ini punya autor kita ya, Tifa sekaligus Mbak Kukun. Ica Slow Pahit. Ini rambutnya Ice. Jubaida. Guys, udah hitung ada berapa karakter aku? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Aska. Malam, Jeh. Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Nah, mereka ajakin aku pergi ke pabrik limun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis Om Pimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin Siha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya Siha ketok pintu rumahku. Mukanya panik, terus bilang kalau Siha belum pulang. Loh. Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama Hak. Sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. Terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, Siha ditemuin pingsan di sana. Hah? Begitu Siha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua nggak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai, yang suka culik anak-anak.
kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Kiu, cukurukuk, Grace cantik, ke kantin yuk. Duluan aja, Vian. Buru atau gue tinggal? Ah, payah lu Snow, gak bisa lihat apa gue lagi PDKT. Lo bisa nggak sih sehari aja nggak godain cewek? Iri bilang bos, jomblo mah bebas. Serah. Snow, hari ini si Grace gak masuk ya? Gak tahu, nggak merhatiin gue. Prat, otak lu isinya Juliet doang sih. Ya udah sore juga, gue balik duluan ya. Vian, Loh, Grace? aku boleh nebeng pulang nggak? Jangankan anterin kamu pulang, anterin kamu ke pelaminan pun bakal aku sanggupin, Grace. Makasih. Grace, kamu lapar gak? Di depan situ ada kafe favorit aku, mampir dulu yuk. Yah, ditolak gua. Oh iya, kamu suka musik gak? Aduh, canggung banget dirinya. Rumah aku yang pagar putih di sebelah kanan itu. Oh, oke. Itu rumah Kak. Loh, Grace mana? Iya, siapa ya? Sorry Ci, aku mau mastiin aja. Grace udah masuk ke dalam kan? Kamu temannya Grace. Makasih ya udah anterin dia pulang. Kok malah nangis? Grace kemarin kecelakaan pas nyebrang, tabrak lari gitu, dan langsung meninggal di tempat. Apa? Diva, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Nina Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Apa tahu? Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata, melodi itu bisa membuat Nina terlelap. Sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius, dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari, supaya rasa sakitnya berkurang, dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila, tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Assalamualaikum, Papi. Jidat lu papi. Ini kotak-kotak jualan jangkrik, Om. Enggak, ini kotak amal deh. Ya iyalah jangkrik. Ih, kok kasar betul. Berapaan ini harga jangkriknya, Om? Oh ini satu bijinya 300.000. Adakah jangkrik 300.000? Mahalnya juga, Pak. Iya, ini jangkrik Anggora deh. Ini yang Anggora boleh diintip-intip dulu nggak? Waduh, ini jangkrik apa curut, Om? Mau buat apa emangnya? Buat hadiah ultah teman. Bagus ini, bagus, betul. Ini aja cocok, beli ini aja. Jangan dong, Mon. Kan Mukhtar suka suaranya buat healing. Kalau segede itu nanti suaranya ngalang-ngalangin speaker hajatan tangga, bukannya healing malah budek. Kalau gitu yang Anggora aja deh, Om, satu. Mukhtar, ini hadiahku sama Serena ya. Jangan dibuka di sini, takut isinya kabur. Oke teman-teman, sebelum kita makan-makan, kita ucapin Mukhtar dulu yuk. Ayo. Potong hutannya, ambil kadonya, mati yang kasih sekarang juga. Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara.
Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget. Aku capek, dan ini bikin aku jadi gak semangat. Syuting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sansanti Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput mama deh sekali-sekali. Sama papa sempat SD kutub mencair baru dijemput. Halo, Ma. Jemput. Ya, tunggu. Wih, kok cepat betul, Ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Ah, iya. Janganlah, Ba, marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik, Ba, aku, Ma. Kau udah disuruh turun, Ba. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu, Bu. 30.000 ya? Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri bakso? Udah, ayo. Aduh, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Ma, kita udah pulang ke rumah. Kok malah ke akhirat, Ma? Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000. Di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender? Aduh. Pelajaran kita sudah selesai. Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya Bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah loh, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella. Tapi yang ditulis Brother Grimm berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu adalah yang paling mengerikan. Kenapa Bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal, tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta daso sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam, kalau tidak sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara, mulai dari memberikan jejak lumpur sampai meletakkan semen aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? I love you baby. Aladin kita beda agama. Let's make a baby. Aduh, baby aja loh. Kita beda agama, Din. Ya udah, orang tua kamu kan udah nggak ada. Kita nggak harus minta restu siapa-siapa. Kak Elsa masih hidup, Din. Ya udah, jangan sampai Kak Elsa tahu ya. Oke. Ada. Iya Kak. Kakak dengar kamu lagi deket sama si Udin ya? Udin Aladin. Temen. Kamu tahu kan kakak nggak suka kebohongan? Iya Kak. Temen. Sampai ketahuan kamu ada apa-apa sama si Udin Aladin. Kamu tahu kan apa yang kakak bakal lakuin? Tahu Kak. Oke. Ana, Elsa nggak tahu kan kita di sini? Harusnya enggak sih. Ya udah, kita nikah diem-diem ya di Malang. Oke. Gue bilang lu berdua beda agama dan gue nggak ngerestuin. Putus. Tapi cinta kita satu Kak. Bacot lu. Ya udah Ana, mau gimana lagi? Aku hamil. Ujir. Kok bisa? Iya anjing. Kau harus nikah sama Udin Aladin Kak. Aku hamil anak dia. Kamu pikir kakak akan tertipu dengan tipuanmu?
Kalaupun kamu hamil, kamu janda, Ana. Kamu gak akan nikah sama Udin Aladin.